Allah yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Oh wajah yang mulia, yang patut disembah dan layak menerima pujian dunia. Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai. Yang salah siapakah? Ya Tuhan yang kau tanggung, yaitu salahku. Dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dicela. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all.
menjadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. To you, Lord, I surrender. In you I found my strength, and now I give my life for the glory of your name, your name. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior.
kuduslah kepada Yang Esa. Oh, hari perteduhan di badai dunia, bak taman penghiburan kau sambut yang lelah, bak sungai kau segarkan semangat yang gersang, bak tebo kau tempatnya melihat Kanaan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara, Tuhan beserta kita semua. Terkadang sulit untuk tetap beriman, berharap dan selalu setia di dalam Tuhan. Meski demikian hari ini kita tetap bersyukur karena tetap dikaruniai kehidupan dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Sekaligus kesempatan untuk setia beribadah. Kita yakin bahwa kesetiaan sangat dihargai oleh Tuhan. Ada upah di dalam Tuhan. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski penuh derita di dalam dunia, tetapi jangan kau gentar, tetap setialah. Setialah, setialah menjadi hamba-Nya, meski besar rintanganmu, tetap percayalah, selalu kau dibimbing ke air yang tenang, kelak mahkota milikku di surga yang terang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami tahu siapa kami di hadapan Tuhan. Kami begitu lemah dan terbatas. Di masa ini kami tahu begitu terbatasnya kami ketika kami melihat kehidupan kami. Tapi kami bersyukur di tengah segala keterbatasan ini kami bisa melihat Kau adalah Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami yang terus jatuh bangun di dalam dosa, Kau adalah Tuhan yang mau mengampuni setiap kami. Tuhan yang melayakkan setiap kami. Kami bersyukur untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Kalau kami kembali boleh beribadah, semua hanya karena anugerah Tuhan. Layakkan setiap kami, sucikan setiap kami, siapkan hati kami untuk memuji menyembah Tuhan,
untuk belajar dari bagian firman Tuhan. Biarlah di dalam ibadah ini hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari gungkungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap. Yesus, ku datanglah. Dari sengsara, sakit dan aib, masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku rai. Yesus, ku datanglah. Berita anugerah diambil dari kitab Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan. Bapa di surga, kami memerlukan Roh Kudus menolong setiap kami supaya kami mengerti bagian firman Tuhan ini dan kami bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya, ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan memeliharanya, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema khotbah kita adalah upah di dalam Tuhan. Matius 10 ayat 40 sampai 42. Satu bagian yang mungkin kalau kita coba pikirkan, kenapa sih harus berbicara tentang upah? Ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Saudara, kalau saya boleh bertanya gitu ya. Pernahkah di dalam kehidupan kita berbuat baik, tetapi tidak mendapatkan respon yang baik gitu ya. Contoh saya senyum, oke ini online kasus khusus, saya senyum gak ada yang balas senyum ke saya gitu ya. Tapi saya senyum, kita senyum, orang tidak tersenyum, bahkan wajahnya justru malah lebih menjengkelkan gitu ya. Pernahkah kita menolong orang, bukannya orang itu berterima kasih, tapi justru dia malah kadang merugikan kita. Malah merespon yang tidak baik. Pernah atau pernah saudara untuk bagian ini? Lalu kalau kita coba pikirkan gitu ya. Apakah itu membuat kita tidak perlu untuk berbuat baik lagi? Karena terlalu sering kita alami, akhirnya kita sepakat mungkin ya sudahlah aku gak mau senyum lagi sama orang, dunia ini kejam kok semua orang galak gitu ya. Jadi aku juga boleh galak. Karena aku menolong orang selalu jadi masalah, aku tidak mau menolong orang lain gitu ya. Saudara, kalau kita bukan orang jahat, saya yakin setiap kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus. Enggak enak kok jadi orang jahat kalau kita itu tidak jahat gitu ya. Saya bukan ngajari tapi mungkin boleh dicoba gitu ya. Habis ini kita mencoba jadi seorang sejahat mungkin gitu ya. Kalau saya kok enggak berani gitu ya. Kenapa? Karena itu bukan natur kita. Natur kita adalah aku ingin membagikan kasih kepada orang lain. Aku ingin bisa membantu orang lain apapun yang menjadi respon dia. Kalau kita coba lihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, bukankah ketika kita mengikut Tuhan, tugas yang paling penting adalah memberitakan Injil? Saudara, kita tahu tugas untuk memberitakan Injil, kenapa? Karena Kristus sudah mati buat aku, ini kabar baik yang terbaik. Injil ini adalah berita yang terbaik tentang Kristus, dan aku harus bagikan kepada orang lain. Supaya apa? Supaya mereka tidak terus tinggal di dalam dosa. Tapi yang jadi masalahnya ketika kita memberitakan Injil, kadang responnya nggak baik kan. Kadang ada respon-respon yang justru malah mengecewakan kita. Ada orang yang kita anggap, oh ini pasti kalau aku beritakan Injil pasti mau dengar gitu ya. Justru orang itu yang hatinya sangat keras dan bahkan kadang tidak peduli dengan kita. Saya tertarik yang Paulus katakan di 1 Korintus 9 ayat 18. Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara setuju tentu seperti yang Paulus katakan. Kita memberitakan Injil bukan untuk mendapatkan upah. Lalu bagaimana hubungannya dengan tema kita? Nanti apa yang kita bisa pelajari? Saudara, ketika kita lihat Paulus, dia tahu satu hak ketika dia boleh memberitakan Injil, itu bagian terpenting di dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya, Paulus pernah gak sih membutuhkan bantuan orang lain? Dia juga pernah bilang, tolong doakan aku, tolong juga aku bersyukur untuk jemaat yang membantu pelayananku, untuk jemaat yang bisa membuat pekerjaan misi ini berjalan dengan baik, bersyukur untuk orang-orang yang Tuhan berkati dan bisa membantu pekerjaan misi ini. Saudara, lalu apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Di ayat ini dikatakan ada yang disambut dan ada yang menyambut. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Berarti kan ada yang disambut, ada yang menyambut. Di dalam poin ini sebelum kita bahas lebih lanjut, kita yang di mana? Sebagai anak-anak Tuhan ada waktunya kita menyambut, ada waktunya kita juga disambut. Maksudnya apa? Sebelum kita lebih jauh gitu ya. Pasti kalau kita nolong orang kan ada yang ditolong kan. Tapi kita sebagai orang manusia yang hidup, tentu kita juga pasti pernah memerlukan pertolongan orang. Artinya di bagian ini setiap anak-anak Tuhan ketika dia memberitakan Injil, dia akan disambut. Tapi ketika kita bertemu dengan anak-anak Tuhan yang memberitakan Injil yang lain, kita yang menyambut dia. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari bagian ini? Saudara, selalu ada saling di dalam hidup manusia.
tidak bisa satu arah gitu ya. Contoh gini, kalau pasangan, ya nggak usah ngomong yang menikah, yang pacaran dulu gitu ya. Seringkali anak muda kan curhat gitu ya. Aku tuh ngalah terus, pacarku tuh tapi semau sendiri. Kadang bukannya saya jahat gitu ya. Ya putus saja, wong pacaran bukan untuk jadi korban, yang satu jadi pelakunya kan gitu ya. Tapi harus ada saling, apalagi di dalam pernikahan. Selalu ada saling. Karena untuk itulah Tuhan ciptakan kita hidup bersama dengan yang lain. Contoh yang sederhana lagi itu apa sih? Kadang kalau kita pergi makan sama teman, sama keluarga rombongan gitu ya. Biasanya yang terjadi makan, ngobrol dengan enak. Ya mungkin zaman sekarang ngobrolnya agak kurang enak kan, jaga jarak, harus jauh-jauhan, pakai masker. Tapi ketika kita ngobrol, biasa seneng makan, seneng. Selalu kerusuhan terjadi itu setelah makan gitu ya, waktu mau bayar gitu ya. Pernah ya punya pengalaman waktu bayar itu rebutan membayar gitu ya. Sampai di depan kasir dorong-dorongan lempar uang kan gitu ya. Kadang saya kalau lihat itu cuma ketawa. Pernah saya sama beberapa teman, karena yang pergi itu hamba Tuhan, yang bayari yang senior. Saya sama teman-teman yang lebih muda bilang, kita tenang saja gitu ya. Kalau semua rebutan bayar nanti malah geger. Yang dibayari siapa? Oke, kita ambil peran kali ini untuk aku yang dibayari kan gitu ya. Tapi saudara tentu enggak bisa juga kan. Kalau gitu saya dibayari terus aja, saya ditolong terus aja, saya menerima terus. Kalau memang kita tidak bisa berbuat sesuatu untuk orang itu, kita bisa berbuat sesuatu untuk orang lain kok. Itulah saling di dalam tubuh Kristus. Di dalam kehidupan kita sebagai gereja, sebagai saudara seiman. Jadi kalau kita melakukan yang baik itu bukan sekedar sopan santun, bukan basa-basi, tapi lebih dari itu. Ketika aku tahu aku di dalam tubuh Kristus, ada pekerjaan pemberitaan Injil, ada tugas menceritakan tentang kasih Kristus, itu yang aku harus perjuangkan. Saudara, ketika kita melihat tentang tugas ini, kenapa ini jadi menarik gitu ya. Di ayat ini sangat jelas, barang siapa menyambut kamu, menyambut aku, menyambut Yesus. Kalau menyambut Yesus berarti menyambut Dia yang mengutus aku. Jadi menyambut muridnya Yesus itu menyambut Yesus. Menyambut Yesus berarti menyambut Bapa yang mengutus Yesus. Artinya apa? Ketika kita berbuat sesuatu kepada utusan Tuhan, kepada murid Kristus, berarti kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ada satu otoritas dari Tuhan. Ada satu tafsiran yang menarik, dia bilang gini, ketika kamu menyambut seorang pemberita Injil, berarti kamu menyambut berita Injil itu sendiri. Artinya ketika kita menyambut orang yang memberitakan Injil, hati kita juga menyambut berita Injil keselamatan itu. Bahkan itu berbicara apa? Pertobatan. Berbicara ketika sikap hati kita, Tuhan aku bertobat, aku mengasihi Engkau, aku sudah mendapatkan Injil itu. Kita pasti akan menghargai orang-orang yang memberitakan Injil. Mungkin ini jadi evaluasi buat hidup kita gitu ya. Evaluasi buat hati kita juga, di mana hati kita sekarang kita menyambut siapa? Kita melakukan itu untuk siapa? Lalu kenapa ayat ini relevan buat kita gitu ya? Saudara, kalau kita lihat ayat ini selanjutnya, barang siapa menyambut seorang nabi adalah seorang nabi akan menerima upah nabi. Menyambut seorang benar adalah seorang benar akan menerima upah seorang benar. Kalau cuma berhenti di nabi dan orang benar, mungkin kita akan mikir, oke, aku kan bukan nabi, aku bukan orang benar, ya sudah ini bukan urusanku, aku gak ikut-ikut gitu ya. Tapi yang menarik di bagian itu, barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku. Saudara, mungkin kita akan bilang, aku bukan pendeta, aku bukan misionaris, ngapain urusan sambut menyambut gitu ya. Mungkin kita main amannya gini, ya aku nyambut aja, oke aku menyambut pendeta, menyambut misionaris, tapi aku nggak disambut, nggak bisa, tugas kita juga memberitakan Injil kan. Tapi memang kita bukan nabi, betul. Kalau ngomong orang benar, mungkin kita akan bilang, wah dosaku panjang kok. Kadang kalau suruh tuh list dosanya jadi panjang sekali kan gitu ya. Aku orang yang melakukan kesalahan, aku lemah. Yesus waktu mengajarkan ini tahu kok. Iya, kamu itu bukan nabi. Kamu juga bukan orang yang hidupnya baik, tapi karena aku menebus kamu, kamu sudah aku benarkan. Tapi mungkin kamu seperti orang yang lemah, yang kecil itu. Bahkan kalau Matius 25, 31, 46,
orang yang paling hina itu ketika aku harus melakukan apa buat engkau Yesus? Lakukan buat orang yang paling hina. Lalu Matius 18 ayat yang pertama, siapa yang terbesar di kerajaan surga menjadi seperti anak-anak. Saudara, satu hal yang menarik, inilah kita anak-anak Tuhan. Bukan nabi yang hebat, bukan orang benar, tapi yang benar karena perbuatan kita selalu benar, enggak. Kita adalah orang-orang yang terbatas, yang lemah, yang bisa gagal, yang bisa berbuat dosa, yang sama-sama berjuang. Tapi di dalam tubuh Kristus, orang-orang yang lemah ini kita dipersatukan. Kita berjuang bersama untuk memberitakan Injil, untuk membagikan tentang kasih Kristus. Kalau ini relevan artinya saya, saudara, nggak ada bedanya. Kita semua punya tugas memberitakan Injil. Berarti kita punya kesempatan, kita punya satu tempat yang sama, kita punya satu kewajiban yang sama, punya hak yang sama juga. Kita saling memerlukan, kita saling menyambut. Jadi kalau tema ini yang mengikut Tuhan itu siapa yang dapat upah? Ya semua dapat upah, semua orang kita ini. Karena itu respon kita apa? Mari kita saling menyambut gitu ya. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang kecil ini karena ia muridku. Memberi secangkir air sejuk ini menarik gitu ya. Kenapa? Tindakan pertama dari satu penerimaan itu adalah dengan memberikan air. Makanya kan air lambang kehidupan dan di Alkitab Yesus minta minum, diberikan air, menceritakan tentang air hidup. Dan ini adalah tindakan selain kesopanan juga menunjukkan apa? Aku menerima kamu sebagai saudara. Saudara, kita melakukan apa untuk orang lain sebagai sambutan kita? Dan kalau Matius 25, 31, 46, ketika kita melakukan untuk orang yang paling hina, kita melakukannya untuk menyambut Yesus, melakukannya untuk Tuhan. Artinya ketika kita ada di dalam komunitas ini, ketika Tuhan yang menjadi kepala, kita lakukan ini untuk Tuhan. Kita nolong orang tuh berarti ada Tuhan di sana. Di balik ini ada Tuhan. Dan akhirnya berbicara tentang hati kita kan. Menguji hati kita. Kalau kita bilang aku menyambut Yesus, berarti kita juga menyambut orang-orang yang Kristus sudah tebus. Yang menarik ayat ini pun di bagian akhirnya dikatakan dengan tegas. Kalaupun tidak disambut, murid-murid ini tidak akan kehilangan upah. Mereka tidak akan rugi. Kenapa? Karena Tuhan yang berikan otoritas dan itu tidak akan pernah bisa hilang. Saudara, di akhir khotbah ini coba kita pikirkan aplikasinya gitu ya. Tadi saya bilang di awal, setiap kita adalah orang percaya yang punya tugas memberitakan Injil. Karena itu tidak ada satu pun dari kita yang bilang, ini bukan tugasku. Lalu setiap ada orang yang punya kesempatan memberitakan Injil. Upahnya itu apa? Menarik. Tuhan sudah menyuruh kamu memberitakan Injil dan kamu sekarang gak sendirian. Ada teman-teman yang siap mendukung kamu ketika kamu sedang maju memberitakan Injil. Kalau di gereja kan tentu kesempatan memberitakan Injil bukan hanya untuk satu orang kan. Misalnya ada satu orang yang sedang memberitakan Injil, yang lain mendoakan gitu ya. Ketika ada satu orang yang aku tergerak untuk jadi misionaris. Mungkin di gereja ini kan banyak yang dari luar kota. Aku tergerak untuk kembali ke daerah asalku memberitakan Injil di sana. Tolong dukung aku. Tentu jemaat yang lain bisa apa? Mendoakan, bisa mungkin mengumpulkan bantuan. Oke, kita akan berangkatkan kamu untuk memberitakan Injil ke daerahmu gitu ya. Saudara, betul upahnya itu surga nanti. Tapi di dunia ini kita bisa mendapatkan satu hal yang indah apa? Tanda kutip cicipan upah itu gitu ya. Cicipan dari sukacita yang kita dapatkan nanti yang sempurna itu apa? Ketika aku bisa tahu ada orang yang menguatkan aku. Bagi saya seorang pengkhotbah gitu ya. Dulu saya paling seneng. Ya berapa bulan lalu saya khotbah di GKI Kutisari kan, selesai khotbah turun berdiri di pintu disalami orang kan. Paling suka itu kalau jemaatnya senyum terus nyalami bilang, "Terima kasih Pak, khotbahnya bagus" gitu ya. Hari ini nggak ada yang nyalami saya nanti gitu ya. Berarti kan kejadian ini tidak bisa terjadi kan gitu ya. Lalu apakah saya langsung merasa sedih? Aduh, tidak ada jemaat lagi yang memperhatikan saya. Kalau saya boleh milih, bukan itu kok yang saya cari.
Saya akan lebih berbahagia kalau saya tahu ada orang yang sekarang mendoakan saya sebelum saya berkhotbah. Ada orang yang mendukung saya waktu saya berkhotbah. Tadi sebelum berangkat merekaman ini, saya bersyukur gitu ya. Ada satu jemaat yang WA saya dan dia bilang gini, mau didoakan apa? Saya kaget gitu ya. Baru mau khotbah ini, kan saya kalau nggak ada yang mendoakan saya sekarang kan berarti khotbah ini kan belum terjadi kan gitu ya. Tapi saya bilang, habis ini saya mau khotbah, tolong doakan. Oh ya, saya doakan kamu gitu ya. Jadi saudara, hari ini kalau saya berkhotbah, tadi ada orang yang mendoakan saya untuk khotbah ini, saudara. Saudara mungkin saudara bisa kontak hamba Tuhan yang mau berkhotbah. Pak, mau didoakan apa? Besok hari Minggu berkhotbah kan? Besok mau berkhotbah, ada yang perlu didoakan apa? Mungkin hari-hari yang lain boleh kontak majelis jemaat, boleh kontak siapapun, orang-orang melayani mungkin tahu paduan suara, pelatih paduan suara, mau didoakan apa? Mungkin orang-orang yang mempersiapkan kebaktian yang tentu dia harus berjuang juga untuk kebaktian online, boleh nggak dikontaki satu-satu, kamu sehat nggak, kamu perlu dibantu apa? Saudara, menarik ya kalau itu bisa terjadi. Saudara, saya pernah cerita, dulu saya sangat menikmati ada di gereja ini, kenapa? Karena saya disambut. Kalau ditanya waktu saya pemuda dulu, saya ditraktir di mana, saya nggak bisa jawab gitu ya, saya nggak ingat gitu ya. Kamu pernah dapat kado apa waktu ulang tahun? Saya juga nggak ingat kok. Tapi yang saya ingat, saya punya teman-teman yang menerima saya dengan sangat baik. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Berapa bulan lalu saya bilang saya berkhotbah di sini, pulangnya tuh saya kepikir untuk kontak mereka, teman-teman lama ini yang sudah nggak kontak, ada yang sudah belasan tahun tidak pernah ketemu gitu ya. Akhirnya buat grup WA, namanya agak mengerikan, kangen-kangenan gitu ya, grup WA-nya isinya tuh orang tua-tua. Syaratnya yang muda tidak boleh masuk, harus angkatan yang saat itu bersama gitu ya. Enggak banyak orangnya. Kita waktu bisa ngobrol aja, sekarang sudah mulai sepi lagi, biasa grup itu kan ramenya di awal mulai bosen kan gitu ya. Tapi waktu ngobrol pertama itu kayak menemukan ini keluarga. Dan mereka itu siapa? Mereka yang terus mensupport saya waktu saya punya panggilan untuk jadi hamba Tuhan. Mereka yang terus mendukung saya. Mereka yang terus menolong saya. Karena itu saudara, apa yang kita bisa lakukan? Mari kita saling memperhatikan. Kita bersama-sama memberitakan Injil. Ada tugas masing-masing dari setiap orang. Tolong mereka. Setiap orang punya waktunya, saudara. Mungkin sekarang yang jago IT, jago kemampuan ini masanya kan gitu ya. Tapi nanti yang ibu-ibu, aku bisa apa ya? Sekarang nggak bisa masak, nggak bisa ke gereja. Rekaman di gereja tempat saya, tempat kami, selalu selesai rekaman itu ada konsumsi. Lah konsumsi itu yang nyiapin selalu ibu-ibu yang berbeda gitu ya. Sederhana sekali kan. Tapi ada masanya ibu-ibu ini apa? Kan mereka dilayani juga lewat kebaktian online, lewat acara-acara yang lain. Kalaupun kita belum bisa berbuat sesuatu, doakan. Sambutlah setiap saudara, inilah keluarga kita yang sama-sama mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil. Kalau ada yang nggak peduli, berarti ada orang-orang yang akan kurang mendapatkan dukungan. Akan merasa kayak aku sendiri. Tapi alangkah indahnya setiap kita saling menyambut. Jadi inilah yang kita bisa pelajari. Kalau kita boleh memberitakan Injil itu hal yang paling luar biasa. Kita nggak minta upah yang lain kok. Tapi supaya kita bisa terus setia memberitakan Injil, mari kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita saling menyambut supaya nama Tuhan yang dimuliakan, Kristus yang terus diberitakan. Amin. I
Sungguh kami berterima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang melimpah untuk kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan pada kami setiap hari. Kami naikkan Tuhan segala puji dan syukur kami hanya untuk-Mu. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, saat ini kami berdoa. Kalau kami sebagai tubuh Kristus, yang Kristus adalah kepala dan setiap kami yang harus saling menyambut, harus saling menerima satu dengan yang lain. Kami tahu ketika kami bersama-sama menaikkan doa-doa kami, itu membuat kami semakin jelas akan rencana Tuhan. Membuat kami semakin berserah kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap apa yang menjadi pergumulan bagi bangsa ini. Tuhan tahu pandemi ini belum selesai, jumlah orang yang positif semakin meningkat.
Kami berdoa untuk setiap pimpinan, setiap pengambil keputusan, mereka bisa mengambil keputusan yang tepat. Mereka bisa sungguh-sungguh mengerti apa yang seharusnya dilakukan. Tuhan yang mau tolong, Tuhan yang mau pimpin. Kami juga berdoa untuk setiap pasien yang dirawat, ODP, PDP yang sudah positif, berikan mereka sukacita, tolong mereka, kuatkan mereka. Untuk tenaga medis yang saat ini mereka harus menjaga, mereka yang harus melakukan banyak hal, Tuhan yang mau lindungi, jagai mereka. Kami juga berdoa untuk gerejamu, di tengah masa-masa yang begitu terbatas untuk melakukan banyak kegiatan. Kami yakin kuasa Tuhan tetap bekerja di rumah demi rumah, di pribadi demi pribadi. Tuhan tolong melalui setiap acara yang dipersiapkan melalui online. Mungkin ketika nanti kami boleh kembali ke gereja, tapi mungkin masih banyak keterbatasan. Biarlah kami terus bertumbuh iman kami. Tuhan juga tahu setiap isi hati kami. Kalau dari kami punya pergumulan masing-masing, ada yang punya masalah di dalam pekerjaan, Tuhan yang tolong kami. Cukupkan setiap kebutuhan kami, keluarga kami. Kalau ada bergumul dengan kesehatan kami, Tuhan juga yang mau tolong, yang mau sembuhkan. Jaga setiap kami, berikan kami juga kesehatan. Mungkin masalah dengan studi kami karena online bukan hal yang mudah, Tuhan juga tolong. Dan banyak hal lain yang kami belum bisa ucapkan sekarang. Kami yakin Tuhan tahu. Biarlah kami sungguh-sungguh hanya berserah penuh kepada Tuhan. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening gereja atau dengan men-scan kris seperti yang tertera pada layar. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikannya saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan pada hari ini terambil dari Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita membawa persembahan kita di dalam doa.
Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami pun bersyukur karena kami boleh memberikan persembahan kepada Tuhan. Terimalah Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur kami ini. Dan kiranya Tuhan berkati agar boleh dikelola dengan baik untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan.